Selamat pagi para peserta didik kelas 10 bisnis daring dan pemasaran. Pada hari ini kita akan belajar tentang perencanaan bisnis. Kita akan memasuki bab yang ke-10. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Ada setelah ini nanti akan Bapak kasih yang bab yang ke-11-nya itu. Ini tentang ini. Nanti akan Bapak PDF-kan dan Bapak akan share di grup. Setelah itu nanti kalian akan belajar lebih banyak mengerjakan soal-soal latihan. Yang dari soal-soal latihan tersebut akan menjadi soal-soal untuk ulangan akhir semester. Jadi tolong dikerjakan, yang tidak ada nilai nanti ya, begitulah dia. Di bab yang 10 dengan judulnya adalah rencana pengembangan usaha. Ada 4 bab, ada 4 unsur yang akan kita bahas. Ada 4 submateri yang kita bahas. Yang pertama, pengertian dan unsur-unsur pengembangan usaha. Yang kedua, tahapan pengembangan usaha. Yang ketiga, teknik pengembangan usaha. Yang keempat, strategi pengembangan usaha. Yang pertama kita lihat pengertian dan unsur-unsur pengembangan usaha. Apa yang dimaksud dengan pengertian pengembangan usaha? Menurut Afwah di tahun 2004, pengembangan usaha merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Pengembangan usaha diperlukan untuk memperluas dan mempertahankan usaha bisnis agar berjalan dengan baik. Aspek pengembangan usaha ada pertama, bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Yang kedua, unsur-unsur pengembangan usaha. Yang A, unsur dari dalam atau pihak internal, ya dari dalam diri kita sendiri yang punya usaha. Yang pertama itu adanya niat dari pengusaha atau wirausaha tersebut untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Yang kedua, mengetahui teknik memproduksi barang, seperti berapa banyak barang yang harus diproduksi, cara yang harus digunakan untuk mengembangkan produk. Yang ketiga, membuat anggaran yang bertujuan, mengetahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk. Yang B, unsur-unsur pihak luar atau pihak internal. 1. Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. Yang kedua, mendapatkan tambahan dana seperti meminjam bank. Yang ketiga, mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik atau kondusif untuk usaha. B. Tahapan pengembangan usaha. Seorang wirausaha pada umumnya melakukan pengembangan kegiatan usaha melalui tahap-tahap sebagai berikut. 1. Memiliki ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. 2. Penyaringan ide atau konsep. Wirausaha akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Yang ketiga, pengembangan rencana usaha. Komponen utama perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari usaha yang dijalankan. Keempat, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan, seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk memberikan koreksi dan perbaikan terhadap usaha yang dijalankan. Yang C, teknik pengembangan usaha. Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan.
1. Perluasan usaha. Cara yang digunakan untuk memperluas skala usaha antara lain ini. Pertama, menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Kedua, menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pengembangan jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi. Yang C, menambah lokasi usaha di tempat lain. Masih teknik pengembangan usaha, perluasan skala usaha juga harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. A. Produktivitas modal dan tenaga kerja. Yang B. Biaya tetap dan biaya variabel. C. Biaya rata-rata. D. Skala produksi yang paling menguntungkan. Yang kedua, perluasan cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha atau diversifikasi usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru, wilayah usaha baru yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. 3. Perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspektasi baru. Beberapa jenis perluasan dengan cara kerjasama sebagai berikut. Yang A. Joint venture. Joint venture itu merupakan bentuk gabungan dari beberapa perusahaan dari berbagai negara yang bekerja sama dan menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi dan tanpa melihat besar atau kecilnya modal. Yang B. Merger. Merger merupakan penggabungan dua perseroan menjadi satu perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut akan tetap berdiri dengan nama yang sama. Merger terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Merger horizontal, yaitu merger yang dilakukan oleh usaha sejenis. Yang kedua, merger vertikal, yaitu merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Yang ketiga, konglomerat, yaitu merger antara berbagai perusahaan dengan produk-produk yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Yang C, holding company atau akuisisi, merupakan penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain dan dapat mengatur perusahaan tersebut. D. Sindikat merupakan kerjasama antara beberapa orang yang mempunyai modal untuk mendirikan perusahaan besar. E. Kartel merupakan kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan. Strategi pengembangan usaha. 1. Strategi pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan penelitian terhadap produk yang sudah ada untuk dikembangkan lebih lanjut agar mempunyai tingkat kegunaan yang lebih tinggi dan lebih disukai konsumen. Tujuan strategi pengembangan produk yaitu meningkatkan daya tarik produk dan sekaligus menjaga citra dari merek dan reputasi perusahaan. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Pengembangan pasar merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan atas produk yang sudah ada pada pasar yang baru. Dalam pengembangan pasar, kegiatan yang ditingkatkan yaitu dengan menambah saluran distribusi dan cabang perusahaan, serta mengubah dan meningkatkan iklan dan promosi. Yang ketiga, strategi pengembangan yang terkonsentrasi. Strategi pengembangan yang terkonsentrasi memfokuskan pada suatu kombinasi produk dan pasar tertentu yang diarahkan untuk mempertinggi kinerja perusahaan. Yang keempat, strategi inovasi. Strategi inovasi sangat efektif digunakan perusahaan untuk memenangkan pasar. Untuk melakukan sebuah inovasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, membuat produk unik dan menarik, memanfaatkan teknologi modern dan proses produksi. Yang kelima, strategi integrasi horizontal. Strategi pengembangan produk dengan cara menambah satu atau lebih bisnisnya yang memproduksi produk atau jasa yang sejenis dioperasikan pada produk yang sama. Sekian
penjelasan Bapak. Nanti akan Bapak share di YouTube dan juga akan Bapak buatkan PDF. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.